Jiwa terpilih 10 tanda di usia tua. Kenapa kamu harus menjaga diri? Ada kalanya hidup memberi tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Saat memasuki usia senja, sebagian orang justru merasa hatinya semakin tenang. Pandangannya terhadap dunia melunak. Bahkan hasratnya terhadap harta, tahta, dan kenikmatan biologis perlahan berkurang. Seakan-akan dunia yang dulu tampak begitu gemerlap kini kehilangan daya tariknya. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan tanda-tanda bahwa jiwa seseorang sedang dibimbing menuju tingkatan yang lebih tinggi. Sebuah isyarat bahwa ia bukan orang biasa, melainkan jiwa terpilih. Banyak orang tua merasa aneh ketika gairah duniawi yang dulu menyala kini meredup. Mereka takut dianggap lemah, tak bergairah, atau tak berguna lagi. Padahal justru dalam fase inilah alam semesta menyingkap tabir baru, perjalanan batin yang lebih dalam. Berikut adalah 10 tanda jiwa terpilih di usia tua yang menegaskan mengapa kamu harus menjaga diri, karena arah hidupmu bukan lagi sekadar mengejar dunia, melainkan menyiapkan diri untuk pertemuan abadi dengan Sang Pencipta. God. Hasrat terhadap harta semakin berkurang di masa muda. Harta seolah segalanya. Kita bekerja keras mengejar kekayaan, bahkan terkadang rela mengorbankan waktu, kesehatan, hingga keluarga demi harta. Namun ketika usia bertambah, jiwa terpilih mulai merasa cukup. Ia tidak lagi iri terhadap orang kaya, tidak lagi silau melihat kemewahan. Baginya harta hanyalah titipan sementara, dan lebih tenang dengan kesederhanaan. Bahkan ada kebahagiaan yang tak bisa dibeli, ketenangan hati. Inilah tanda pertama. Hatimu sudah tidak lagi diperbudak harta. 2. Tahta dan kedudukan tak lagi menggoda. Banyak orang tua masih berlomba mempertahankan jabatan, kekuasaan, dan pengaruh. Namun jiwa terpilih merasa semua itu hanya permainan semu. Gelar, jabatan, atau kursi kekuasaan bukan lagi sesuatu yang memikat. Ia lebih memilih menjadi penonton kehidupan, bukan lagi aktor utama di panggung dunia. Ia tahu tahta hanyalah fata morgana yang akan hilang begitu napas terakhir dihembuskan. Jiwa terpilih lebih tertarik pada tahta sejati, kedudukan di sisi Allah. Hasrat biologis perlahan meredup. Banyak orang takut kehilangan gairah biologis, karena menganggapnya sebagai tanda kelemahan. Namun bagi jiwa terpilih ini justru karunia. Redupnya hasrat biologis membuka jalan bagi kejernihan hati. Nafsu yang dulu menjerat kini mulai melepaskan cengkeramannya. Dalam sunyi, jiwa terpilih menyadari bahwa cinta sejati bukan lagi sekadar hubungan fisik, melainkan kasih sayang yang murni, tulus, dan penuh doa. Lebih sering merasa damai dalam kesunyian. Tanda berikutnya, kamu mulai mencintai kesepian. Di masa muda sunyi dianggap sepi dan menakutkan. Namun di usia tua, jiwa terpilih menemukan ketenangan dalam diam. Kesunyian menjadi ruang perjumpaan dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Air mata dalam doa malam terasa lebih berharga daripada sorak-sorai dunia. Sunyi bukan lagi kekosongan, melainkan keutuhan. Karena lebih suka memberi daripada menerima. Saat jiwa semakin matang, kamu tak lagi sibuk meminta. Justru keinginanmu lebih banyak untuk memberi. Entah itu nasihat, kebaikan kecil, atau sekadar senyuman yang menenangkan. Kamu tidak lagi sibuk menghitung apa yang hilang, melainkan bersyukur atas kesempatan untuk berbagi. Jiwa terpilih paham bahwa memberi adalah jalan menuju kelapangan hati. Kau tidak lagi gelisah pada penilaian orang. Jiwa terpilih di usia tua mulai kebal terhadap cibiran. Ia tidak lagi merasa harus tampil sempurna di mata manusia. Apa gunanya? Semua orang toh akan pergi, semua penilaian toh akan pudar. Yang lebih penting adalah pandangan Allah. Itulah yang membuat jiwa terpilih lebih ringan, tidak terbebani oleh standar dunia. Wayne lebih sering merasakan kerinduan pulang. Ada satu hal yang sulit dijelaskan. Jiwa terpilih di usia tua sering merasakan kerinduan yang dalam, seakan ingin pulang. Bukan pulang ke rumah di dunia, melainkan pulang ke asal, kepada Allah. Kerinduan ini membuatnya lebih tenang dalam menghadapi sakit, lebih sabar menghadapi kehilangan, bahkan lebih siap menghadapi kematian. Jiwa terpilih tahu, kematian bukan akhir melainkan pintu menuju keabadian. Kesabaranmu semakin luas. Ujian demi ujian yang dilalui membuat jiwa terpilih lebih sabar. Ia tidak lagi mudah meledak marah. Ia tahu semua peristiwa membawa hikmah. Bahkan dalam penderitaan ia mampu tersenyum. Dalam kesulitan ia tetap berprasangka baik kepada Allah.
Kesabaran ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan sejati yang hanya dimiliki jiwa pilihan. Doamu lebih banyak untuk orang lain. Saat usia muda, doa seringkali egois, meminta rezeki, jabatan, jodoh, atau kesuksesan pribadi. Namun di usia tua, jiwa terpilih lebih banyak mendoakan orang lain. Ia berdoa untuk anak, cucu, tetangga, bahkan orang yang pernah menyakitinya. Doa menjadi ladang luas tempat jiwa terpilih menanam cinta. Tiulu, kamu merasa semakin dekat dengan Allah, tanda paling nyata. Semakin bertambah usia, semakin dekat hatimu dengan Allah. Dunia terasa mengecil, akhirat terasa membesar. Syalatmu lebih khusyuk, zikir lebih menenangkan, air mata lebih mudah jatuh. Semua ini bukan karena paksaan, tapi karena jiwamu memang sedang ditarik mendekat. Mengapa kamu harus menjaga diri? Jika tanda-tanda ini muncul dalam hidupmu, berhati-hatilah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Allah sedang memilihmu untuk jalan yang lebih tinggi. Namun ingat, tanda bukan jaminan. Ira bisa hilang jika kamu tidak menjaganya. Maka kamu harus menjaga diri dengan cara kamu jaga hati dari iri, dengki, dan kebencian. Jaga lisan dari gosip dan ucapan sia-sia. Dan jaga pikiran dari kesia-siaan temuan. Jaga waktu dengan amal yang bermanfaat. Jaga diri dari kembali terjebak pada godaan dunia. Jiwa terpilih tidak boleh kembali jatuh, sebab kamu bukan orang biasa. Kamu sedang dipersiapkan untuk tugas yang lebih besar. Menjadi cahaya bagi sekitar, dan menjadi hamba yang siap dipanggil pulang dengan husnul khatimah. Penutup. Kamu bukan orang biasa. Jika kamu membaca tanda-tanda ini dan merasa sebagian ada dalam dirimu, jangan abaikan. Itu artinya Allah sedang menyapamu. Usia tua bukan sekadar masa menunggu. Ia adalah masa puncak. Saat dunia mulai dilepaskan dan jiwa mulai disucikan, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang sedang dipilih untuk menyongsong cahaya abadi. Jaga dirimu. Jangan biarkan dunia yang sudah kau lepaskan menarikmu kembali. Sebab kemurnian hatimu adalah bekal untuk perjalanan pulang. Dan ketika ajal menjemput, jiwa terpilih akan disambut dengan kalimat lembut dari Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ada hal yang sering luput dari perhatian manusia, bahwa semakin bertambah usia, semakin banyak rahasia yang dibukakan oleh Allah. Rahasia itu tidak datang lewat buku, tidak juga melalui ucapan orang lain, tetapi melalui pengalaman hidup yang menorehkan jejak di dalam hati. Dan di antara rahasia terbesar adalah ketika hasrat duniawi mulai berkurang. Bagi sebagian orang ini tampak seperti kelemahan, tetapi bagi jiwa terpilih inilah pertanda kekuatan. Dunia perlahan melepaskan cengkeramannya, dan hati terbebas dari rantai yang menahannya selama ini. Jiwa terpilih belajar melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Ia tidak lagi menilai hidup hanya dari apa yang tampak. Ia mulai merasakan kehadiran yang lebih halus yang mengalir dari langit ke dalam batin. Ketika harta tidak lagi menggoda, itu artinya hatimu telah menemukan sumber kebahagiaan lain. Bukan pada benda, melainkan pada rasa syukur. Harta hanya memberi kesenangan sebentar, tetapi syukur menyalakan cahaya yang tak pernah padam. Ketika tahta tidak lagi menarik, itu artinya kamu sedang diajak memahami bahwa kekuasaan sejati bukan di dunia. Kekuasaan di dunia penuh intrik, penuh perebutan, penuh tipu daya. Namun ada kekuasaan yang jauh lebih tinggi. Saat Allah mempercayakan padamu kedudukan mulia di akhirat, ketika hasrat biologis meredup, jangan bersedih. Justru disitulah Allah sedang membersihkan jalanmu. Nafsu memang bagian dari manusia, tetapi ketika ia mulai padam, ruang batinmu menjadi lebih lapang. Kamu tidak lagi diperbudak tubuh tetapi justru naik ke derajat jiwa. Bagi orang biasa, usia tua adalah ketakutan. Mereka takut keriput, takut sakit, takut kehilangan daya tarik, takut ditinggalkan. Tetapi bagi jiwa terpilih, usia tua justru karunia. Itu adalah gerbang menuju pemahaman yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Betapa banyak orang berusia muda yang masih terjebak dalam kegelisahan dunia. Mereka mengejar sesuatu yang tidak pernah membuat mereka puas. Tetapi kamu yang sudah ditarik Allah ke jalannya, mulai merasa damai meski dunia tidak lagi memberi banyak. Itu tanda bahwa kamu sudah naik tingkat. Kadang jiwa terpilih merasa asing. Ia duduk di tengah keramaian, tetapi hatinya seakan berada di dunia lain.
Ia berbicara, ia tersenyum, tetapi di dalamnya ada ruang hening yang tak tersentuh. Bukan karena kesepian, melainkan karena ia mulai terhubung dengan keabadian. Dan inilah mengapa kamu harus menjaga diri, karena asingmu bukanlah kelemahan tetapi perlindungan. Dunia tidak bisa memahami kedalaman jiwamu. Orang lain mungkin melihatmu sebagai orang biasa, tetapi langit melihatmu sebagai jiwa pilihan. Menjaga diri bukan berarti menjauh dari manusia, tetapi menjaga agar hatimu tidak kembali jatuh. Dunia akan terus mencoba menarikmu kembali dengan berbagai cara. Tawaran kesenangan, kenikmatan singkat, godaan harta, pujian, bahkan godaan cinta yang semu. Tetapi kamu harus sadar, semua itu hanya ujian. Jiwa terpilih tidak boleh kembali mundur. Sekali kamu sudah dibawa naik, jangan biarkan dirimu jatuh lagi ke dalam lumpur yang sama. Kamu telah melewati jalan panjang, penuh luka, penuh pengorbanan. Jangan sia-siakan semua itu hanya karena tergoda hal remeh. Ada kalanya kamu merasa lelah. Menjadi jiwa terpilih memang tidak mudah. Kamu lebih sering diuji daripada orang lain. Kamu lebih sering merasa sendirian. Karena tidak semua orang bisa mengerti jalan yang sedang kamu tempuh. Tetapi percayalah, kesendirian itu justru penjagaan dari Allah. Lihatlah para nabi, para wali, orang-orang syalih terdahulu. Hidup mereka tidak selalu mudah. Mereka sering ditolak, dicaci, bahkan dilukai. Tetapi kesetiaan mereka kepada Allah membuat mereka kuat. Begitu pula denganmu. Kesulitanmu bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Maka di usia tua ini, jangan sia-siakan tanda-tanda yang telah Allah berikan. Jika hatimu sudah tidak lagi rakus terhadap dunia, itu artinya Allah sedang memudahkan jalanmu menuju husnul khatimah. Jika doamu lebih banyak untuk orang lain, itu artinya Allah sedang melatihmu menjadi perantara rahmat-Nya. Jika kesabaranmu semakin luas, itu artinya Allah sedang memperkuat jiwamu, agar mampu menanggung cahaya yang lebih besar. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Mereka mungkin masih berlari mengejar dunia, sementara kamu merasa sudah cukup. Biarlah, itu urusan mereka. Kamu memiliki jalanmu sendiri. Jalan yang lebih hening tetapi lebih mulia. Yang terpenting sekarang adalah menjaga hatimu tetap bersih. Karena hati yang bersih adalah rumah bagi cahaya Allah. Jika hatimu kotor oleh iri, dengki, amarah dan kesombongan, cahaya itu akan padam. Tetapi jika hatimu terjaga, cahaya itu akan semakin terang, hingga menerangi langkahmu. Di usia tua, tubuhmu mungkin melemah, tetapi jangan khawatir. Kelemahan tubuh justru mengajarkanmu untuk lebih bergantung kepada Allah. Dulu saat muda kamu merasa kuat, seakan tidak butuh siapa-siapa. Tetapi kini, setiap rasa sakit, setiap langkah yang berat justru membuatmu semakin dekat dengannya. Itulah rahasia. Tubuh yang melemah membuka jalan bagi jiwa yang semakin kuat. Kamu mungkin tidak lagi bisa melakukan banyak hal seperti dulu. Tetapi jangan salah, doa orang tua yang hatinya bersih lebih dahsyat daripada kerja keras 1000 orang muda. Satu doa tulus dari bibirmu bisa mengubah jalan hidup anak cucu. Satu air mata dalam sujudmu bisa menjadi penyelamat bagi keluargamu. Jangan pernah meremehkan dirimu. Kamu bukan lagi orang yang harus membuktikan sesuatu kepada dunia. Kamu adalah orang yang dipersiapkan Allah untuk memberi warisan batin, doa, nasihat, teladan, dan cahaya. Terkadang jiwa terpilih merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada kerinduan yang dalam, seakan ingin segera bertemu dengan Sang Pencipta. Tetapi pada saat yang sama, ada juga rasa tanggung jawab untuk tetap ada bagi orang-orang yang masih membutuhkanmu. Itulah dilema jiwa yang telah matang, antara rindu untuk pulang dan sabar untuk tinggal. Namun ketahuilah kerinduanmu itu tidak sia-sia. Allah mencatat setiap tetes air mata, setiap helaan napas, setiap bisikan doa. Dan kelak, ketika waktunya tiba, kerinduan itu akan terbayar lunas dengan pertemuan yang tidak ada akhirnya. Maka, bersabarlah, jaga dirimu dengan doa, zikir, dan syukur. Jangan biarkan hatimu tergelincir oleh kesia-siaan. Dunia sudah cukup kamu cicipi, kini saatnya menyiapkan bekal untuk pulang. Sungguh beruntung orang yang di usia tuanya Allah jadikan lembut hatinya, ringan lisannya dalam berzikir, tenang jiwanya dalam kesunyian, dan lapang dadanya menghadapi dunia. Itu tanda jiwa pilihan. Tidak semua orang mendapatkannya. Banyak orang yang justru semakin tua, semakin keras hati, semakin rakus, semakin takut mati. Tetapi kamu tidak. Itu artinya Allah sudah memilihmu. Kamu mungkin tidak menyadari, tetapi orang lain merasakan kehadiranmu berbeda. Mereka merasa damai saat duduk bersamamu. Mereka merasa tenang mendengar suaramu.
Bahkan tanpa berkata banyak, auramu sudah membawa keteduhan. Itulah cahaya yang lahir dari jiwa terpilih. Jangan sombong dengan tanda ini. Jangan merasa lebih mulia daripada orang lain. Karena yang membuatmu demikian bukanlah dirimu sendiri, melainkan Allah yang memilihmu. Tugasmu hanyalah menjaga, merawat, dan tidak menyia-nyiakannya. Ingatlah dunia hanyalah persinggahan sebentar. Rumahmu yang sejati ada di akhirat. Dan semua tanda yang muncul di usia tuamu ini hanyalah cara Allah mempersiapkanmu agar pulang dalam keadaan tenang. Jika suatu hari nanti ajal datang, jangan takut. Jiwa terpilih akan disambut dengan kelembutan. Malaikat akan berkata, jangan takut, jangan bersedih. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Itulah tujuan akhirnya. Itulah makna semua tanda yang kamu alami sekarang. Hasratmu terhadap dunia berkurang, bukan karena kamu lemah, tetapi karena Allah sedang memanggilmu mendekat. Kamu bukan orang biasa, kamu adalah jiwa yang sedang dipilih. Semakin jauh perjalanan hidup, semakin kamu menyadari bahwa waktu adalah guru terbaik. Tidak ada yang lebih tegas daripada waktu dalam memberikan pelajaran. Tidak ada yang lebih jujur dalam menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Waktu mengikis topeng, meruntuhkan kepalsuan, dan menyingkap jati diri yang selama ini tersembunyi. Di usia muda, kamu sibuk menutupi kekuranganmu dengan ambisi, penampilan, bahkan kepura-puraan. Tetapi di usia tua, semua itu runtuh dengan sendirinya. Jiwa terpilih justru menemukan kebebasan dalam runtuhnya kepura-puraan itu. Tidak ada lagi yang harus dibuktikan. Tidak ada lagi yang perlu dipamerkan. Yang tersisa hanyalah kejujuran antara dirimu dengan Tuhanmu. Inilah kenapa jiwa terpilih harus menjaga diri. Karena ketulusan yang mulai tumbuh di usia tua ini sangat rapuh. Jika tidak dijaga, satu kali saja tergoda oleh kesombongan atau kerinduan palsu pada dunia, cahaya itu bisa meredup. Maka menjaga diri berarti menjaga ketulusan. Hidupmu bukan lagi tentang berlari mengejar. Hidupmu sekarang adalah tentang memperlambat langkah, merenungi dan menghayati. Banyak orang mengira melambat adalah tanda kelemahan. Padahal melambat justru tanda kedewasaan. Melambat bukan berarti kalah, tetapi berarti mampu melihat lebih jelas. Kamu yang sudah dipilih, merasakan betapa berharganya satu detik dalam hidup. Waktu tidak lagi terasa panjang, tetapi semakin singkat. Karena itu, kamu tidak mau membuangnya untuk hal-hal sia-sia. Kamu lebih memilih duduk tenang, berbicara secukupnya, berzikir, atau merenungi ciptaan Allah. Itu semua bukan karena kamu malas, tetapi karena hatimu sudah paham. Setiap detik adalah persiapan untuk pulang. Jiwa terpilih juga belajar memandang penderitaan dengan cara yang berbeda. Dulu, setiap kesulitan terasa seperti hukuman, tetapi sekarang kamu melihat penderitaan sebagai penyucian. Setiap sakit, setiap kehilangan, setiap kegagalan, semuanya terasa seperti penghapus dosa dan pintu rahmat. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini menimpaku? Tetapi lebih sering berkata, apa yang Allah ajarkan lewat ini? Itulah tanda kematangan spiritual. Dan disinilah letak perbedaan besar antara jiwa biasa dan jiwa terpilih. Jiwa biasa akan gelisah, terus merintih, bahkan menyalahkan keadaan. Tetapi jiwa terpilih justru merasakan ketenangan dalam gelombang ujian. Air mata yang jatuh bukan sekadar air mata sedih, tetapi air mata syukur karena masih diberi kesempatan untuk dibersihkan. Kamu mungkin menyadari bahwa semakin tua, semakin sering dirimu merasa damai hanya dengan hal-hal sederhana. Mendengar suara adzan, menatap wajah anak cucu, mencium harum tanah setelah hujan, atau sekadar duduk memandang langit sore. Semua itu memberikan kebahagiaan yang tidak pernah kamu rasakan saat muda. Mengapa? Karena jiwa terpilih sudah tidak lagi bergantung pada rangsangan besar dari luar. Kebahagiaannya lahir dari dalam, dari kesadaran, dari hubungan langsung dengan Allah. Kadang, jiwa terpilih merasa asing di rumahnya sendiri. Orang lain mungkin tidak mengerti mengapa kamu lebih senang diam daripada berbicara, lebih suka mendengarkan daripada menyela, lebih senang di rumah daripada bepergian. Tetapi asingmu itu adalah karunia. Rasulullah pernah berkata bahwa Islam dimulai dalam keadaan asing, dan akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Begitulah jiwa terpilih, asing di mata manusia, tetapi mulia di sisi Allah. Jiwa terpilih juga mulai merasa ringan ketika ditinggalkan. Dulu kehilangan teman atau keluarga membuatmu hancur. Tetapi sekarang, kamu paham bahwa semua pertemuan hanyalah sementara. Tidak ada yang benar-benar milikmu, kecuali hubunganmu dengan Allah.
Itulah yang membuatmu lebih lapang menghadapi perpisahan. Namun, lapang bukan berarti tidak peduli. Jiwa terpilih justru lebih dalam kasih sayangnya. Ia menyayangi dengan ikhlas tanpa ingin memiliki. Ia mencintai tanpa ingin mengikat. Kasih sayangnya seperti cahaya matahari, hangat menyentuh tetapi tidak menuntut. Hal ini juga terlihat dalam doa-doamu. Semakin tua doamu semakin tulus. Kamu tidak lagi sibuk memohon yang besar-besar. Kadang doamu hanya satu kalimat sederhana. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang Engkau ridhoi. Doa sederhana ini mengandung kedalaman yang luar biasa, karena ridha Allah adalah inti dari semua kebahagiaan. Jiwa terpilih di usia tua juga semakin rajin membersihkan hati. Ia sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja. Maka ia tidak mau membawa dendam, tidak mau menyimpan benci. Ia lebih memilih memaafkan. Meskipun orang lain tidak meminta maaf, ia lebih memilih melepas meskipun hatinya pernah dilukai. Karena ia tahu beban itu hanya akan menghalangi langkah pulang. Dan disinilah letak kebesaran jiwa terpilih. Bukan pada banyaknya amal lahiriah, tetapi pada keluasan hatinya. Hati yang luas adalah surga kecil di dunia. Barang siapa memiliki hati yang luas, ia akan tenang meski dunia sempit. Namun perjalanan ini tidak berarti tanpa godaan. Dunia masih akan mencoba menjeratmu. Ada kalanya godaan datang lewat hal-hal kecil. Pujian orang, nostalgia masa lalu, atau rasa iri melihat orang lain. Tapi bedanya, jiwa terpilih lebih cepat sadar. Jika ia tergelincir, ia segera kembali dengan istighfar. Jika hatinya condong, ia segera mengingat Allah. Itulah sebabnya menjaga diri sangat penting. Karena semakin tinggi kedudukan jiwamu, semakin besar pula ujian yang datang. Tidak jarang ujian itu datang justru di akhir hayat, untuk menguji apakah hatimu benar-benar teguh. Di masa tua, tubuhmu mungkin lemah, tapi doamu kuat. Langkahmu pelan, tapi hatimu cepat. Kamu mungkin tidak lagi mampu melakukan semua ibadah seperti dulu. Tetapi Allah melihat niatmu, keikhlasanmu, dan kesabaranmu. Dan itu semua lebih berharga daripada ribuan amal yang dilakukan tanpa hati. Pernahkah kamu merasakan bahwa ada kalanya kamu duduk sendiri, lalu tiba-tiba air mata menetes tanpa sebab? Itu bukan kelemahan, itu tanda hatimu sedang disentuh oleh cahaya Allah. Air mata itu adalah doa yang tidak terucap, tetapi langsung naik ke langit. Jiwa terpilih tidak lagi takut mati. Bukan karena ia berani, tetapi karena ia merindukan Allah. Ia tahu dunia bukan rumahnya. Ia tahu tubuh ini hanyalah pakaian sementara. Maka ketika kematian datang, ia menerimanya seperti seorang musafir yang akhirnya pulang. Namun sebelum pulang, jiwa terpilih tetap ingin meninggalkan jejak. Jejak itu bukan berupa bangunan megah atau harta warisan, tetapi berupa doa, teladan, dan kebaikan. Ia ingin anak cucunya mengenang bukan kekayaannya, tetapi kelembutan hatinya. Ia ingin orang-orang mengingat bukan kedudukannya, tetapi doanya yang menenangkan. Karena pada akhirnya, itulah warisan terbesar, hati yang bersih dan doa yang tulus. Semua harta akan habis, semua jabatan akan digantikan, tetapi doa orang tua yang ikhlas akan tetap mengalir, bahkan setelah ia tiada. Maka, jangan remehkan dirimu di usia tua. Jangan merasa sia-sia hanya karena tubuhmu melemah. Justru di usia ini Allah membuka jalan yang lebih besar untukmu. Jalan menuju kesucian jiwa. Jalan menuju husnul khatimah. Kamu bukan orang biasa. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk sampai pada tahap ini. Banyak orang yang di usia tuanya masih diperbudak nafsu, masih sibuk mengejar dunia, masih takut kehilangan hal-hal yang fana, tetapi kamu berbeda. Allah sudah mengurangi hasrat duniamu, agar hatimu lebih mudah mendekat kepadanya. Itu artinya kamu dipilih. Dipilih untuk lebih ringan, lebih tenang, lebih siap. Maka syukurilah. Jangan sesali rambut yang memutih, kulit yang keriput, atau tubuh yang melemah. Semua itu hanyalah tanda bahwa dunia sudah selesai denganmu. Dan sekarang giliranmu menyiapkan diri untuk bertemu dengan yang kekal. Jika kamu merasa tanda-tanda ini ada dalam dirimu, jangan ragu lagi. Peluklah tanda itu sebagai hadiah dari Allah. Jaga dirimu, kuatkan hatimu, dan teruslah berdoa agar akhir hidupmu adalah akhir yang indah. Karena jiwa terpilih tidak akan dibiarkan sendiri. Allah akan menjaganya, menuntunnya, dan menyambutnya. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan pulang dengan tenang. Tanpa penyesalan, tanpa rasa takut. Yang ada hanya damai. Karena akhirnya kamu kembali kepada rumahmu yang sejati.